Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dajjal merupakan sosok eskatologi Islam yang akan muncul pada akhir zaman. Kemunculan makhluk bermata satu ini menjadi mimpi buruk bagi manusia. Bagaimana tidak, ia menebar fitnah terbesar agar terjerumus ke dalam kemusyrikan dan kesesatan. Namanya sudah disebut sejak zaman Nabi. Namun dalam skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, sosok ini baru akan dimunculkan jelang alam semesta mengalami kehancuran atau kiamat. Tidak ada yang tahu kapan Dajjal akan menampakkan wujud aslinya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengabarkan tanda-tanda jika Dajjal akan muncul. Apa saja peristiwa yang akan terjadi jelang keluarnya Dajjal? Berikut ulasannya. 1. Banyaknya yang tewas ketika kaum muslimin melawan Romawi. Peristiwa pertama yang akan terjadi, banyaknya orang yang tewas ketika terjadi pertempuran antara kaum muslimin melawan Romawi. Kaum muslimin yang bertempur akan tewas di medan perang dan tidak akan kembali jikalau Allah tidak memberikan kemenangan kepadanya. Dalam sebuah riwayat mengatakan, diriwayatkan dari Yusai bin Jabir, bertiup angin di Kufah, datanglah seorang pria yang ucapannya hanyalah, "Ya Abdullah bin Mas'ud, kiamat telah datang." Maka beliau duduk dan bersandar, kemudian berkata, "Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi hingga tidak dibagikan lagi warisan dan tidak gembira dengan ghanimah." Beliau berisyarat dengan tangannya ke arah Syam seraya berujar, "Akan ada musuh yang berkumpul untuk menyerang kaum muslimin, maka kaum muslimin pun berkumpul untuk melawan mereka." Aku katakan, "Romawi yang Anda maksud?" Beliau menjawab, "Iya, ketika itu akan terjadi peperangan yang dahsyat. Majulah kaum muslimin siap untuk mati membela agama, tidak akan kembali kecuali dalam keadaan menang. Bertempurlah kedua pasukan tersebut hingga terhalangi waktu malam. Maka kembalilah dua kelompok tersebut tanpa ada pemenang dan pasukan yang siap mati telah tiada. Kemudian maju sekelompok kaum muslimin yang siap untuk mati, tidak pulang kecuali keadaan menang. Mereka bertempur hingga sore, kemudian kembalilah dua kelompok tersebut tanpa ada pemenang dan pasukan yang siap mati pun habis. Di hari keempat, majulah sisa pasukan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemenangan kepada mereka. Mereka membunuh musuh dalam jumlah yang tak pernah dilihat sebelumnya. Hingga ada seekor burung yang terbang ke arah mereka, mati sebelum bisa melintasi semuanya. Ketika itu ada, orang-orang akan menjadi keluarga bapaknya, hanya mendapatkan seorang saja. Padahal sebelumnya mereka berjumlah 100 orang. Kalau begini keadaannya, dengan ghanimah seperti apa dia akan gembira? Atau warisan seperti apa yang dibagikan? Ketika dalam keadaan demikian, mereka mendengar sesuatu yang lebih besar dari itu. Datang seseorang yang berteriak bahwa Dajjal telah mendatangi keluarga mereka. Maka mereka pun membuang ghanimah dari tangan-tangan mereka dan mengirim 10 pasukan berkuda sebagai mata-mata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sungguh, aku tahu nama-nama mereka dan nama-nama ayah mereka serta warna kuda-kuda mereka. Mereka adalah pasukan berkuda terbaik di muka bumi ketika itu, atau di antara pasukan berkuda yang terbaik di muka bumi ketika itu." Hadis riwayat Muslim nomor 2899. 2. Banyaknya kemenangan diraih kaum muslimin. Peristiwa menjelang keluarnya Dajjal yang kedua, yaitu banyaknya kemenangan yang akan diperoleh kaum muslimin. Meskipun ada peristiwa yang menyebabkan banyaknya kaum muslimin yang tewas di medan perang, namun Allah juga akan memberikan kemenangan kepada kita tatkala memerangi Jazirah Arab, Persia, dan Romawi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan kemenangan ketika melawan Dajjal kelak. Dari Nafi bin Utbah radhiyallahu anhu, "Kami bersama Rasulullah dalam satu peperangan. Datang kepada Nabi satu kaum dari Maghrib pemakai pakaian dari wol atau bulu domba. Mereka bertemu Rasulullah di sebuah bukit dalam keadaan berdiri, sedangkan Rasulullah duduk. Batinku berkata, datangilah mereka dan berdirilah antara mereka dengan Rasulullah agar jangan sampai mereka menculik Rasulullah. Kemudian aku berkata dalam hati, mungkin beliau ingin berbicara khusus bersama mereka. Aku pun mendatangi mereka dan duduk di antara Rasulullah dan mereka. Aku hafal dari beliau 4 kalimat, aku hitung dengan jariku. Beliau berkata, kalian akan berperang melawan Jazirah Arab.
dan Allah berikan kemenangan kepada kalian. Kemudian memerangi Persia dan kalian pun menang. Kalian memerangi Romawi, kalian pun diberikan kemenangan oleh Allah. Dan kalian berperang melawan Dajjal, Allah juga memberikan kemenangan untuk kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 2900. 3. Kaum muslimin menguasai Konstantinopel atau Istanbul. Peristiwa selanjutnya yakni kaum muslimin akan menguasai Konstantinopel. Konstantinopel dahulunya merupakan ibu kota dari Romawi Timur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata, "Tidak akan terjadi hari kiamat hingga orang Romawi datang Anmak dan Dabi, dua tempat di Syam. Keluarlah pasukan dari Madinah untuk menghadapi mereka. Mereka adalah di antara penduduk bumi yang terbaik ketika itu." Ketika mereka telah berhadapan, orang Romawi berkata, "Biarkanlah kami memerangi orang-orang yang telah ditawan dari kaum kami." Kaum muslimin berkata, "Tidak, kami tidak akan membiarkan kalian memerangi saudara kami." Akhirnya mereka pun bertempur. Larilah sepertiga pasukan yang Allah tidak akan memberi taubat kepada mereka. Sepertiga kaum muslimin terbunuh dan mereka syuhada yang paling afdol di sisi Allah. Sepertiga pasukan lagi yang tersisa mendapat kemenangan dan mereka tidak akan terkena fitnah atau ujian selamanya. Mereka menguasai Konstantiniyah atau Konstantinopel dahulu merupakan ibu kota Romawi Timur. Ketika mereka telah membagi rampasan perang dan telah menggantungkan pedang mereka di pohon zaitun, berteriaklah setan, "Masihid Dajjal telah mendatangi keluarga kalian." Mereka pun keluar. Padahal itu adalah berita batil. Ketika mereka sampai di Syam, keluarlah Dajjal. Hadis riwayat Muslim nomor 2897. 4. Dajjal keluar ketika telah sedikitnya orang Arab. Ternyata Dajjal akan keluar untuk menandakan datangnya hari akhir ketika telah sedikitnya orang Arab di muka bumi. Dari Ummu Syarik radhiyallahu anha, beliau mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata, "Sungguh, manusia akan melarikan diri dari Dajjal ke gunung-gunung." Ummu Syarik berkata, "Ya Rasulullah, di mana orang-orang Arab ketika itu?" Beliau menjawab, "Mereka sedikit." Hadis riwayat Muslim nomor 2945. 5. Manusia tertimpa 3 paceklik yang dahsyat sehingga mereka mengalami kelaparan. Peristiwa terakhir yang akan terjadi ketika menjelang munculnya Dajjal ke muka bumi adalah manusia akan tertimpa 3 paceklik yang dahsyat sehingga membuat mereka mengalami kelaparan yang luar biasa. Pada masa itu Allah menahan beberapa rahmatnya kepada manusia sehingga membuat mereka tidak bisa menghasilkan bahan makanan. Demikian informasi mengenai 5 peristiwa yang akan terjadi menjelang keluarnya Dajjal ke muka bumi. Sebagai kaum muslimin, kita harus senantiasa waspada apabila sudah terlihat tanda-tanda bahwa Dajjal akan keluar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dari fitnah besar yang ditimbulkan Dajjal tersebut. Jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan info terbaru seputar berita Islam.